Pemirsa, Pemkab Dairi mengusulkan dua program pertanian terpadu yakni tanaman hortikultura dan komoditas jagung. Mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Dairi akan melakukan klaster pembangunan food estate pada kawasan sentra produksi pertanian. Untuk tanaman hortikultura di Kecamatan Parbuluan dan komoditi jagung di Kecamatan Tanah Pinang. Adapun jenis tanaman hortikultura yakni kentang, cabai merah, bawang merah, serta kubis. Untuk pengembangannya ada lahan tersedia sekitar 500 hektar di Parbuluan. Pemkab Dairi telah menyiapkan bibit kubis untuk 100 hektar, kentang 150 hektar, cabai merah 100 hektar, dan bawang merah 50 hektar. Sementara untuk komoditi jagung dikhususkan di Kecamatan Tanah Pinang. Sejumlah lahan masyarakat di beberapa desa telah disiapkan untuk sentra tanaman jagung. Pemkab Dairi juga menggandeng beberapa bank swasta dan pemerintah untuk menyiapkan kredit usaha rakyat atau KUR klaster berbunga rendah untuk komoditas jagung dan kopi. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Leli Irawan menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar pertanian. Dan seperti biasa saat ini saya berada di Kabupaten Dairi, tepatnya di Taman Wisata Iman Sitinjau. Saya sudah ada janji dengan Bupati untuk berbincang persoalan pertanian di Kabupaten Dairi. Kita akan, Pak Bupati apa kabar? Kali tamannya nih Pak, ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita akan berbicara masalah pertanian terpadu di Kabupaten Dairi. Tapi kita duduk dulu Pak, biar lebih santai bicaranya. Program yang cukup besar, membutuhkan persiapan yang panjang. Oke, ya silakan Pak. Saya sini? Ya, Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan berbincang dengan Bupati Dairi, Pak Edi Brutu, berbicara tentang pengembangan kawasan pertanian terpadu. Ya, Pak Edi, senang sekali ini kita bisa berjumpa dan berbincang masalah pertanian. Dan ini juga menjadi suatu program yang terbaru yang ditawarkan dari pemerintah Kabupaten Dairi ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan pengembangan pertanian terpadu? Ya, memang Kabupaten Dairi adalah kabupaten yang sangat strategis di bidang pertanian. Karena kita memiliki lahan yang luas, petani yang tangguh, lalu kemudian elevasinya juga ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, 1.000-1.200 di permukaan laut, sehingga komoditinya itu beragam. Nah, menyimak situasi saat ini di mana hortikultura itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, maka Kabupaten Dairi berusaha untuk ikut dalam berkontribusi kepada pembangunan pertanian di Sumatera Utara. Maka kita berhimpun, saya mengajak semua stakeholder untuk bagaimana kiranya kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita, memanfaatkan lahan kita yang luas, sehingga kesuburan tanah petani yang tangguh ini bisa memproduksi hasil yang berlipat, sehingga selain kita konsumsi, tapi kita juga bisa jual atau tawarkan kepada daerah-daerah lain sekitar kita yang tidak memiliki lahan cukup atau tidak cocok untuk memproduksi hortikultura yang kita miliki. Nah, maka saya bersyukur sambutan luar biasa. Ya, para petani juga semangat begitu. Tentu Dinas Pertanian bekerja sangat keras. PPL, penyuluh pertanian kita juga bersemangat. Lalu mitra-mitra yang ada di sekitar kita juga merasa bahwa ini cara yang baik. Maka sejak 1,5-2 tahun lalu dibentuklah sebuah koperasi. Ya, koperasi untuk menaungi petani-petani ini. Lalu dicarikanlah lahan yang cukup dan luas untuk bisa memproduksi hasil pertanian yang baik dengan produktivitas yang meningkat untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sekaligus untuk memenuhi pasar di Sumatera Utara. Oke, berarti itu memang memanfaatkan lahan yang sudah ada. Betul, dan tinggal dikembang luaskan saja. Oke, ini kan ada hortikultura dan juga komoditas jagung. Dan tadi Bapak sempat menyebutkan ada cukup luas gitu. Bisa disebutkan Pak berapa pengembangan pertanian terpadu ini untuk luasnya? Memang kita sepakat bahwa kita berkonsultasi dengan atasan kita langsung, pemerintahan provinsi termasuk Kementerian Pertanian, bahwa pertanian terpadu itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, lahannya harus sangat luas. Lahannya sangat luas. Harus sangat luas. Yang kedua,
jenis komoditinya harus beragam. Harus beragam. Yang ketiga, sedapat mungkin bisa memanfaatkan mekanisasi dan digitalisasi. Yang keempat, petaninya itu harus terlembaga sehingga mampu mengelola pertanian yang begitu luas. Yang keempat, bila mungkin itu dilanjutkan ke tahap hilirisasi begitu. Maka kita mendapatkan tugas, misalnya untuk hortikultura melalui Menteri Keuangan, kita diharapkan bisa secara bertahap menanam horti ini dalam beberapa komunitas sekitar 1.200-1.400 hektar. 1.200 sampai 1.400 hektar selama mungkin 4-5 tahun ke depan. Lalu kemudian kita juga mendapat tugas dari Bapak Gubernur untuk mempersiapkan lahan agar kita bisa mensuplai bahan pangan jagung ini bertahap dari 500 hektar, lalu kita bertahap menjadi 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar, sampai 5.000 hektar. Itulah luasan-luasan yang sedang kita persiapkan. Nah, kita menghimpun petaninya dan lahannya supaya tahapan produksi itu bisa dicapai. Kita udah lakukan uji terhadap lahan-lahan itu dan kecocokan petani. Ada 5 komoditas yang akan kita tanam, yang kita udah sepakati bicarakan dengan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama adalah cabai. Ya, yang kedua itu adalah bawang, yang ketiga kentang, yang keempat kubis, dan yang kelima di daerah yang elevasinya tinggi kita mengkomunikasikan juga dengan kopi. Nah, kopi ya. Jadi diharapkan komoditi-komoditi itu nanti diproduksi dengan produktivitas yang tinggi sehingga bisa memenuhi kebutuhan komoditi-komoditi tadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk misalnya Medan dan lain-lain. Sepertinya pemerintah Kabupaten Dairi cukup konsentrasi ya, cukup fokus dalam pertanian terpadu ini. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan juga Pak, apa sih yang menjadi tujuan dari pengembangan pertanian terpadu ini sendiri? Yang pertama itu adalah kita ingin meningkatkan produktivitas petani-petani kita. Pada saat yang sama kita ingin memastikan harga di tingkat petani itu cukup baik, sehingga kombinasi dari produktivitas dan harga di tingkat petani ya memberikan hasil produksi atau hasil usaha produksi yang baik bagi petani. Nah, apabila hasil usaha produksi itu setelah dipotong ongkos-ongkos dan lain-lain itu baik, maka itu akan bisa mendorong kesejahteraan bagi petani. Apabila petani sejahtera dan keluarga-keluarga petani sejahtera, maka pertanian ini akan merangsang masyarakat lain, masyarakat muda untuk juga ikut berkecimpung di bidang pertanian ini. Karena dengan luasan 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar, kita membutuhkan banyak sekali petani. Ya, walaupun pertanian kita akan dilakukan dengan cara yang agak berbeda, karena kita akan menggunakan beberapa mesin yang besar, mesin tanam misalnya, lalu beberapa teknologi, vertigasi misalnya, metode penyiraman dan pemupukan yang agak berbeda, tetapi tetap saja kita akan membutuhkan banyak sekali petani, kita akan membutuhkan banyak sekali keahlian-keahlian di bidang produksi, di bidang pemasaran, di bidang pengelolaan manajemen secara umum, dan di bidang keuangan dan lain-lain, agar pertanian terpadu ini memang betul-betul bisa kita andalkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga perekonomian di daerah Kabupaten. Berarti ada pendampingan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi sendiri terhadap petani untuk menjalankan program pertanian terpadu ini. Betul, betul. Jadi kita memang punya satuan pendamping yang disebut PPL, pendamping lapangan. Tetapi juga kita disupport oleh provinsi, pemerintah provinsi, beberapa dinas yang juga turun tangan untuk membantu kita, dinas perkoperasian, perindustrian perdagangan, pertanian, itu sama-sama. Tapi juga lembaga-lembaga perbankan yang juga ikut membantu, itu perbankan termasuk Bank Indonesia, OJK, dan yang juga penting itu adalah pembeli akhir.
Pembeli akhir. Nah, karena kita ingin memproduksi dan ada jaminan bahwa produksi ini akan dibeli dengan harga baik. Kita nggak mau nanti produksi melimpah, tetapi kemudian pemasarannya tidak didukung. Maka pembeli-pembeli akhir itu jadi penting. Jadi kita juga senang bahwa mitra-mitra bersemangat yang akhirnya nanti menjamin bahwa produksi yang besar ini akan tersalurkan ke pasar oleh para off-taker. Oke, artinya pendampingan terus dilakukan untuk meningkatkan hasil dari pertanian ini sendiri. Betul. Artinya ada kemudahan juga diberikan kepada petani seperti saya sempat mendengar ada kredit usaha rakyat ya. Ini teknisnya seperti apa nih Pak bentuknya? Iya. Setelah kita lihat pertanian kita yang sudah ditekuni oleh masyarakat, beberapa hambatan sering dialami petani. Ya, misalnya keterbatasan modal. Ya, keterbatasan bibit, keterbatasan sarana produksi seperti pupuk dan lain-lain, dan juga ya keterbatasan harga pada saat panen. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah Bapak Joko Widodo telah menetapkan subsidi bunga pada kredit usaha rakyat yang kecil, yang mikro, dan menyasar kepada masyarakat petani, termasuk kepada masyarakat petani. Saat ini bunga kredit KUR itu hanya 3% per tahun. Hanya 3% per tahun karena mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, 3% per tahun KUR ini yang kita kemas masuk di dalam sebuah ekosistem tadi, di mana modal akan diberikan oleh perbankan kepada petani. Modal itu tidak diserahkan secara cash, tetapi mendukung semua kebutuhan petani. Tidak diberikan secara cash, tapi mendukung semua kegiatan petani. Iya. Bagaimana nih? Dia pertama tentu membutuhkan bibit. Iya, bibit. Sejumlah bibit yang diharapkan sesuai dengan jumlah lahannya, kita akan berikan, kita akan supply bibitnya. Pupuk. Kita akan supply pupuknya sesuai dengan kebutuhan. Tentu supply ini datang dari pembelian yang dilakukan melalui uang yang disediakan oleh perbankan tadi kepada mitra-mitra kita. Nah, lalu kemudian di akhir setelah nanti panen semua dihitung, ya semua modal yang dipakai, lalu bunga yang 3%, lalu dikurangkan terhadap hasil produksi yang dibeli oleh off-taker, lalu sisanya itu diberikan semua kepada petani. Nah, jadi petani kita tidak berikan uang tunai, ya, tetapi sebagian besar dari modal yang disediakan itu akan kita berikan dalam bentuk barang-barang kebutuhan produksi. Artinya modal itu memang terpakai secara sepenuhnya. Kalau biasanya kita kasih modal dengan uang itu nggak jelas ya Pak penggunaannya seperti itu ya tadi sekali ya Pak. Itu yang kita harapkan. Memang ekosistem ini didesain untuk merangsang produksi pertanian petani-petani kita, bukan untuk hal lain. Jadi oleh karena ini memang didesain untuk itu, maka kita ingin modal yang disediakan itu dipastikan adalah untuk berproduksi. Ya, mungkin beliau petani membutuhkan kredit lain untuk kebutuhan lain, tapi bukan di ekosistem ini. Nah, untuk KUR cluster yang kita siapkan untuk berbagai komoditi ini haruslah digunakan untuk berproduksi dan nanti baru dibayar dilunasi di akhir setelah diperhitungkan dengan semua hasil panen. Hasilnya, artinya saling menguntungkan ya semuanya. Betul. Tidak ada yang terbuang dari kelas KUR itu sendiri ya Pak ya. Betul. Tadi kan sempat dari awal kita sudah bahas bahwa ada 2 program pertanian terpadu yang dikembangkan dari pemerintah Kabupaten di Dairi, itu hortikultura dan komoditas jagung. Nah, sekarang ini untuk komoditas jagung seperti apa Pak? Sudah teknis pelaksanaan dan dilakukan kepada petani di Dairi. Jagung yang kita siapkan saat ini, yang kita rencanakan untuk menjadi pusat komoditi pertanian terpadu ini di kecamatan yang disebut Tanah Pinem. Kecamatan Tanah Pinem. Kecamatan ini memang terkenal sebagai sentra jagung. Kita identifikasi bersama kepala desa, camat, dan juga para petani lahan yang kiranya bisa disatukan menjadi satu lahan hamparan untuk bisa ditanam secara massal, lalu kemudian diproduksi dan dikelola untuk bisa menjadi pusat pertanian terpadu. Kita mendapatkan komitmen lahan yang cukup luas di Tanah Pinem.
Sekarang saat ini lahan-lahan itu tengah dipersiapkan untuk mulai dilakukan penanaman. Paling tidak kami rencanakan pada kuartal keempat tahun ini akan ditanam dalam bentuk pencanangan untuk kita roll out dengan cepat di tahun depan. Dan jalan menuju ke sana sedang dalam perbaikan karena yang cukup menantang adalah infrastruktur dasarnya. Infrastruktur dasarnya, misalnya jalan, ya misalnya embung. Embung itu adalah danau penampungan air bagi pertanian misalnya. Lalu listrik kita juga penting. Karena kita menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kita juga membutuhkan internet, jaringan internet. Begitu. Jadi untuk jagung kita persiapkan di Tanah Pinem, tetapi untuk hortikultura kita siapkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Dairi. Antara lain itu di Parbuluan, di Sumbul, di Sidikalang, di Sitinjo, di Brampu, ya, dan beberapa tempat lain. Jadi hortikultura dan juga jagung itu sudah sekalian jalan atau sudah mulai proses berjalan ya Pak ya? Ya. Tapi kita akan lihat dulu juga nanti komentar masyarakat petani tentang masalah jagung ini Pak. Kita break dulu dan pemirsa tetap bersama kami sesaat lagi. Ya, tadi disebutkan bahwa pengembangan pertanian terpadu itu ada dua, hortikultura dan juga komoditas jagung dan kopi. Nah, ini tadi kalau kopi ada bantuan, kopi dan jagung ada bantuan yang diberikan dan sedang berproses, sedang berjalan ya Pak, yang rencanakan. Dan sudah berjalan itu adalah komoditas hortikultura. Ya. Nah, artinya ini ada target yang diharapkan dari hortikultura ini dengan pemberian bantuan kepada KUR ya, kepada petani. Bisa dijelaskan Pak mungkin berapa besar sih target pertanian untuk hortikultura seperti cabai dan lainnya? Proyek ini kita berharap luasannya cukup besar gitu. Untuk cabai kita sediakan 100 hektar. 100 hektar. Untuk bawang merah 50 hektar, kentang 150 hektar, kubis 100 hektar, dan jagung untuk tahap pertama 100 hektar. Ini sedang kita siapkan dan kita berharap secara bertahap nanti untuk cabai merah dengan 100 hektar kita harapkan untuk tahap awal dia bisa menghasilkan 1.350 ton. 50 ton per 100 hektar per tahun. Ya, per tahun. Nah, untuk cabai, untuk bawang merah itu 500 ton per 50 hektar seperti itu per bulan. Per 6 bulan dia 1 tahun dua kali panen. Ya, 2 kali panen. Nah, sedangkan kentang juga 2 kali panen. Sekali panen kita harapkan bisa menghasilkan 3.000 ton untuk 150 hektar itu. Kubis itu 2 kali panen juga, per panen itu 2.000 ton untuk 100 hektar. Dan untuk jagung 100 hektar untuk sekali musim panen 6 bulan kita harapkan bisa menghasilkan 29.000 ton. 1.000 ton. Nah, ini bertahap akan kita harapkan itu meningkat produktivitasnya. Misalnya kalau bisa itu meningkat 25% setiap tahun, produktivitasnya itu akan sangat baik. Begitu. Artinya ini menjadi suatu komoditas unggulan di Kabupaten Dairi. Tapi yang sebagai masyarakat Kota Medan, jadi saya kalau jadi Pak suka belanja nih kan. Tapi yang lebih dikenal tuh, nggak ada nih, lagi kosong nih cabai dari Karo nih kan. Nah ini Dairi bagaimana bisa memunculkan bahwa ini adalah komoditas unggulan dari Dairi sendiri? Bagaimana nih Pak buat? Untuk komoditi-komoditi tertentu seperti cabai, sebetulnya kita produksinya sudah melampaui dari kebutuhan konsumsi dari masyarakat daerah. Jadi sebagian dari produksi itu pergi ke daerah-daerah lain. Pergi ke daerah-daerah lain. Karena hukum pasar gitu dijual di tempat-tempat lain. Antara lain ya termasuk seperti yang tadi disebutkan kabupaten. Jadi banyak produk-produk kita ditanam di Dairi, tetapi oleh konsumen akhir itu dibeli di tempat-tempat lain. Dibeli di tempat-tempat lain. Sebenarnya menyuplai juga ya sebenarnya. Sebetulnya ditanam juga di daerah kita, tetapi perdagangan terakhir di tempat lain. Jadi kita harapkan nanti ke depan produksi ini akan makin berlimpah, sehingga kebutuhan produk-produk tadi
di daerah-daerah tetangga kita juga bisa dipenuhi. Tidak ada kelangkaan terhadap komoditas tadi, sehingga secara bertahap harga terhadap komoditas itu menurun, ya, sehingga masyarakat bisa membeli produk pertanian tadi dengan harga yang murah. Nah, kalau untuk komoditas jagung sendiri, ini bagaimana sih menjadi target dari Pemkab Dairi sendiri, Pak Bupati? Sekarang ini rata-rata kita 6 ton per hektar hasil produksi pertanian masyarakat Dairi. Dengan teknologi dan mekanisasi yang kita harapkan, secara bertahap kita berharap itu tumbuh meningkat 10-25% per tahun. 10-25% produktivitasnya. Untuk komoditas jagung? Nah, produktivitasnya, ya. Jadi selama 4 tahun kita harapkan dia bisa ganda. Nah, dari 7 menjadi 9 ton per hektar, menjadi 11 ton per hektar, pada akhirnya bisa menjadi 14-15 ton per hektar. Nah, itu yang kita harapkan dalam waktu jangka panjang, mungkin dalam waktu 5 tahun. Nah, untuk kopi sendiri bagaimana komoditas yang akan dikembangkan dari Dairi sendiri? Kopi Sidikalang adalah kopi yang sangat tersohor. Ya, sampai saat ini pasar internasional masih menunggu kopi-kopi kita. Ya. Nah, memang tantangannya itu adalah kita ingin jumlahnya lebih besar. Saya sering ketemu dengan buyer dari luar negeri, baik dari Eropa, dari Amerika, jumlah kuantitinya yang kurang. Kuantitinya yang kurang. Nah, ini bagaimana nih kuantiti? Nah, itulah sebabnya maka pemerintah 2-3 tahun terakhir ini itu memberikan keyakinan kepada petani bahwa pemerintah akan juga siap untuk menciptakan suasana yang kondusif di pertanian kopi. Jadi bibit kita sediakan, pupuk kita dukung, PPL kita adakan, lalu kur yang sangat ekonomis bagi petani kita adakan. Bahkan sekarang ekosistemnya kita siapkan, termasuk pembelinya. Nah, secara bertahap kepercayaan masyarakat petani kita tumbuh. Oleh karena itu semakin banyak masyarakat yang menanam kopi, minta bibit pada kita, lalu menanam dan memelihara kopi itu. Bahkan di sektor hilir dari kopi Sidikalang, warung-warung kopi pun mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Itulah yang kita harapkan. Pemerintah mencanangkan Rabu Ngopi setiap hari Rabu. Oh, Rabu Ngopi. Ini Rabu hari Ngopi. Ya. Ini hari Jumat. Jadi setiap Rabu kami minta kepada seluruh aparatur sipil negara, bahkan seluruh pegawai kantor untuk mari minum kopi Sidikalang. Jadi saya hari Rabu harus kemari. Silakan. Ya. Jadi gairah dan gelora petani kita untuk menanam kopi dan memproduksi kopi itu kita timbulkan, sehingga secara bertahap produksi kopi kita meningkat dan supply kita terhadap negara-negara yang membutuhkan itu semakin tersedia. Saat ini kopi-kopi kita, khususnya kopi Arabica, sebagian besar untuk kebutuhan ekspor. Untuk kebutuhan ekspor. Jadi kita menghasilkan devisa. Kita jual dalam bentuk green bean. Itulah yang kemudian diolah oleh mitra-mitra di luar negeri. Tetapi kita mendatangkan uang dalam bentuk devisa. Nah, sekarang jumlahnya kita usahakan lebar lebih banyak. Lalu nanti secara bertahap, bila mungkin, saya juga rangsang para mitra kita untuk bertahap tidak lagi hanya menjual green bean. Nah, kita perlu memikirkan untuk bisa menjual roasted bean. Jadi kopi itu diproses dulu di Indonesia, ya, diseleksi, digoreng, lalu diracik, lalu yang sudah dikemas itu ya dalam jumlah besar itulah yang diekspor. Nah, ada satu mitra sudah mulai masuk ke Eropa. Ada pesanan dari Eropa yang dalam bentuk roasted bean. Tentu harganya jauh lebih mahal dan nilai tambahnya ada tinggal di Indonesia. Karena harus diproses, menyerap tenaga kerja yang banyak, lalu kemudian juga mendatangkan devisa yang jauh lebih besar karena harganya yang dijual jauh lebih mahal. Artinya ini menjadi unggulan yang harus dipertahankan ya Pak ya? Yes. Kopi dan jagung. Yes. Kan. Saya penggemar kopi loh Pak. Datang dong hari Rabu. Nggak diantar aja Pak ke Medan. Boleh. Nanti kita pesen. Ya. Tapi harus cerita kepada teman-teman dan kerabat kopi Sidikalang top. Harus ada barangnya nih. Boleh. Oke, menarik ini ya. Artinya ini memang harus dimunculkan kembali gitu, kembali kopi Sidikalang dan jagung Dairi ya. Seperti itu. Nah, artinya ini tidak akan berjalan tanpa ada dukungan pemerintah dan kerjasama dengan petani ya Pak. Pendampingan terus dilakukan. Nah, ini itu sendiri kopi dan jagung sudah mulai berjalan ya Pak pendampingan? Sudah mulai berjalan. Untuk memperluas areal tanam seperti yang kita harapkan ribuan hektar tadi, salah satu tantangan yang sedang kita geluti, saya melapor kepada
Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, juga Pak Dirjen, Pak Menteri, itu adalah infrastruktur. Infrastruktur. Sebab menuju ke jalan yang ribuan hektar tadi, itu harus menempuh jalan tertentu, dan jalan itu harus bagus. Karena nanti pada akhirnya hasil produksi itu kan harus dipindahkan dulu untuk diproses. Nah, kalau jalan ini jelek, ya, tidak mendukung, maka harga logistiknya atau harga transportasinya jadi mahal. Nah, ini satu. Yang kedua, karena luasannya sangat besar, kita membutuhkan banyak sumber air. Embung-embung di beberapa tempat kita harus bangun. Jalan-jalan pertanian, jalan-jalan yang menghubungkan antara satu klaster dengan klaster lain kita harus bangun. Juga harus ada listrik. Nah, listrik harus kita adakan karena dengan jumlah yang besar berarti petani tinggal di situ. Petani tinggal di situ dan mereka membutuhkan penerangan, dan harus ada ekosistem kecil yang kita bangun. Di sana juga ada pustu, di sana juga macam-macam kebutuhan, ya, pelayanan pemerintah lainnya itu membutuhkan listrik. Juga gudang, juga pupuk. Artinya ini masalah infrastruktur yang harus direalisasikan. Nah, sejauh ini sebagaimana sudah realisasi atau masih dalam proses seperti itu, Pak? Nah, kita akan ajak pemirsa juga, Pak, untuk melihat bagaimana sih komentar para petani jagung dengan adanya program terpadu ini. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai penerima klaster kopi, dalam hal ini karena ini baru pertama sekali dilakukan di desa seperti ini sangat menunjang pendapatan masyarakat ke depan. Karena selama ini petani kopi khususnya di Dairi dikasih kopi, dikasih bibit, lalu nggak dibeserta dengan modal. Tetapi saat ini kelebihannya adalah diberi arahan, lalu didampingi oleh PPL dan Bupati saat ini yang ada di sini menanamannya. Nah, ini menjadi motivasi untuk masyarakat selanjutnya. Nah, itu satu nilai plusnya yang diharapkan daripada masyarakat. Karena ini klaster kopi ini akan kita bayar setelah panen. Nah, ini sangat membantu untuk masyarakat. Nah, seperti inilah yang diinginkan masyarakat sebenarnya dalam hal modal-modal pertanian. Yang saya terima dari Bang Sumut sangat terbantu sekali, Pak. Karena ini modal kita pertama itu tidak perlu kita dari kantong kita, Pak. Jadi sudah disediakan semua dari Bang Sumut. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Pemkab Dairi, terlebih kepada Bapak Bupati Edi Kelangati Brutu, Pak. Karena atas bantuannya kami petani yang ada di desa-desa ini sangat terbantu sekali, Pak. Kami sangat senang program Bapak Jokowi ini, semoga petani maju terus. Begitu juga kami ucapkan selamat kepada Bapak Bupati kami, Dr. Kelangati Brutu, yang sudah bersusah payah, sudah rela berkunjung ke tempat kami ini.